Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifa Resta Alfara, NIM 2755160 dari Prodi Tata Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Saya akan mempresentasikan sejarah singkat lahirnya Pancasila dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5, sedangkan sila yang berarti prinsip atau dasar. Peringatan ini berlatar belakang dari rapat para pendiri bangsa dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu yang lebih dikenal sebagai BPUPKI di Gedung Cosongin, Jakarta, yang pada masa kolonial Belanda merupakan gedung Korat yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. BPUPKI alias Dotkoris Sujumdiko Kesakai merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 29 April 1945 sebagai rekayasa Jepang untuk mendapatkan dukungan serta simpati dari rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia. Dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato mengenai 5 dasar negara yang ia sebut dengan nama Pancasila. Berikut merupakan cuplikan pidato Soekarno pada masa itu. Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa saya. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita akan mendirikan Indonesia, kekal dan abadi. Sejak awal, Soekarno menganggap Pancasila sebagai dasar atau fondasi berdirinya sebuah rumah besar, yaitu Republik Indonesia, yang di dalamnya menaungi berbagai macam suku dan agama. Lalu, Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 mengganti BPUPKI menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau dikenal dengan sebagai Dotkoritsu Junbi Inkai. Singkat cerita, Jepang hancur lebur pada Perang Dunia Kedua, yaitu ketika pasukan Sekutu Barat yang memimpin, yaitu Amerika Serikat, menjatuhkan bom ke Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan ke Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pengaruh dan kekuatan Jepang di Indonesia pun kian melemah, sehingga membuat para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia berhasil merebut dan memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun resmi dan sah menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia, mulai dari Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966 berhubungan dengan ketetapan nomor 1 1998 nomor 1 1993. Pancasila telah menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia hingga kini. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peristiwa yang bermula saat Jepang mulai kalah dalam melawan tentara Sekutu. Jepang memberikan janji kemerdekaan dalam upaya menarik simpati bangsa Indonesia agar sedia membantu Jepang melawan tentara Sekutu. Pemberian janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Jepang terus terdesak oleh serangan tentara Sekutu. Maka, pada tanggal 29 April 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Genseikan atau pembesar tertinggi sipil dari pemerintah militer Jepang di Jawa dan Madura, nomor 23. Dalam maklumat itu dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tugas dari badan ini adalah untuk menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul yang selanjutnya akan dikemukakan pada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan lagi.
BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 bertetapan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, yaitu Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumanggung Rajiman Widyodiningrat dari golongan nasionalis tua ditunjuk menjadi Ketua BPUPKI dengan didampingi oleh kedua orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangse Yoshio atau orang Jepang. Selain menjadi ketua muda, Raden Panji Suroso juga diangkat menjadi sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI atau sekretariat, dibantu dengan Madusa Toyohiko dan Mr. Abdul Safar Pringgodigo. BPUPKI beranggotakan 69 orang dan terdiri dari 62 orang anggota aktif. Anggota aktif tersebut adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 anggota istimewa. Anggota istimewa tersebut adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang. Tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara atau keanggotaan mereka adalah bersifat pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja. Pada sidang perdana BPUPKI tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut sebagai Pancasila. Gagasan itu berlanjut dengan dibentuknya Panitia 9 yang anggotanya diambil dari 38 anggota dari BPUPKI. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 juga mempunyai tugas untuk merancang sebuah rumusan pembukaan yang disebut sebagai Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta ini kemudian akan direncanakan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta tersebut baru disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945, tepat sehari setelah dibacakannya proklamasi oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Pengesahan ini dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya mempunyai banyak kesalahan dalam pengucapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.